Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di Minggu Septuagesima. Septuagesima artinya 70 hari sebelum kebangkitan Yesus, 13 Februari 2022. Terambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat 10 dan epistel atau bacaan dari Injil Matius pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Diikat oleh topik atau tema diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, terpasu-pasu doaka namar haposan tu debata. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yeremia pasal 17 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 18 dan khotbah kita dari ayat 5 sampai dengan ayat 10 adalah pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara, khotbah kita di Minggu Septuagesima 13 Februari 2022 berbicara tentang perbedaan antara yang mengandalkan manusia dengan yang mengandalkan Tuhan. Menurut Nabi Yeremia, dihubungkan dengan topik atau tema diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Terpasu-pasu doaka namar haposan tu debata. Saudara, lewat perikop khotbah ini, kita sedang bertemu dengan Yeremia, seorang Nabi Allah yang senantiasa bersandar kepada Tuhan saja. Pada saat Yeremia melayani di Israel Selatan, yang disebut Yehuda, ada begitu banyaknya dosa-dosa, pelanggaran, dan ketidaktaatan bangsa itu kepada Tuhan. Pada Yeremia 4 ayat 22 dituliskan oleh Yeremia, mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu.
Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, akan nabi suk donasida mambahen najat, alai mambahen nadenggan, dang di boto nasida. Apa artinya itu Bapak Ibu? Mereka sudah masuk kepada kategori penjahat profesional, yang dalam bahasa kita sekarang disebut itu mafia. Bagi penjahat profesional atau mafia seperti mereka ini Bapak Ibu, maka berbuat jahat atau dosa itu sudah merupakan bagian dari hidup mereka sehari-hari. Berbuat dosa atau kejahatan tidak bisa lagi dipisahkan daripada kehidupan mereka. Semua itu mereka lakukan dengan sadar dan tidak pernah mau menyesalinya dan mau berbalik kepada Tuhan. Mereka tidak mau bertobat Bapak Ibu. Sebagaimana Yeremia pasal 5 ayat 3. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu. Dan mereka tidak mau bertobat. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada Yeremia 5 ayat 13 disebutkan lagi oleh Yeremia, para nabi akan menjadi angin. Firman Tuhan tidak ada pada mereka. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, jala kapanurirang gabia lugu, jala danga dong hatani jahoba di bagasan nasida. Wah, ini dosa yang sungguh-sungguh luar biasa Bapak Ibu, manakala pada diri seorang nabi tidak ada firman Tuhan. Ya, bandingkan saja misalnya kalau pada diri dan hidupnya seorang hamba Tuhan saat ini, pendeta-pendeta, para pemangku jabatan gereja, tidak ada firman Tuhan. Wah, kita tidak mengerti lagi apa yang disampaikan oleh para nabi atau hamba-hamba Tuhan seperti itu, kosong semua secara rohani. Berarti semuanya sudah sangat-sangat kacau balau. Atau lumlam itu istilah yang pas dalam bahasa Batak Toba. Kalau sudah disebut lumlam dalam bahasa Batak Toba Bapak Ibu, itu sudah merupakan keadaan kekacauan yang sangat-sangat hebat, rumit, luar biasa. Dan semua dosa-dosa ini jelas nampak oleh Tuhan. Semuanya terdeteksi oleh Tuhan. Sebagaimana ayat 9, ayat 10 khotbah kita ini. Di sana disebutkan betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, kata Tuhan di sana. Bapak Ibu dan saudara-saudara, oleh semuanya itu, Nabi Yeremia menubuatkan ancaman yang sangat-sangat berbahaya, fatal kepada bangsa Yehuda itu. Pada pasal 6 ayat 11 dituliskan, tetapi aku penuh dengan kehangatan murka Tuhan. Aku telah payah menahannya. Harus menumpahkannya kepada bayi di jalan dan kepada kumpulan teruna bersama-sama. Sesungguhnya, baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap. Baik orang yang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya. Semuanya akan ditangkap. Saudara-saudara, dalam nats khotbah kita pasal 17 ayat 5-10 ini, Yeremia melihat bahwa ada dua macam masyarakat Israel saat itu di hadapan Tuhan. Apa? Pertama, orang yang hidup mengandalkan kekuatan diri sendiri dan hati yang sudah menjauh dari Tuhan. Saudara, bagaimana gambaran daripada orang yang mengandalkan kekuatan sendiri itu? Orang yang mengandalkan manusia atau diri sendiri itu adalah ketika dia menjadikan dirinya sendiri sebagai pusat segala-galanya, pusat penentu, diri sendiri menjadi tolok ukur dalam segala-gala hal. Orang yang mengandalkan diri sendiri akan pasti menjauh daripada Tuhan Bapak Ibu, menjauh dari segala bentuk ibadah, dari segala bentuk doa-doa, baik pribadi, bersama-sama, dan menjauh dari persekutuan rohani lainnya. Mereka tidak akan merasa butuh Tuhan terhadap orang-orang yang hidupnya sudah seperti ini bebalnya di hadapan Tuhan. Maka tindakan Tuhan terhadap mereka sangat-sangat tegas, mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, hidup yang terkutuk adalah hidup yang penuh dengan penderitaan.
Bagi siapa saja yang terkena kutukan daripada Tuhan ini, maka dia akan tinggal di tanah gersang dan terasing. Kata Ibrani yang dipakai untuk kutuk atau terkutuk di sini adalah aurar, berarti kutuk, atau lebih pas lagi kalau disebutkan dijijikkan Tuhan, dijauhi Tuhan Allah dari hadapannya. Bisa saudara bayangkan kalau Tuhan sudah merasa jijik terhadap mereka, doa-doa tidak akan didengar oleh Tuhan. Doa-doa orang yang terkutuk tidak akan didengar oleh Tuhan. Itu akan sangkut di atas langit-langit, palas-palas rumahnya. Linknya dengan Tuhan itu akan diblokir oleh Tuhan. Tuhan jijik melihatnya dari atas. Bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Apakah yang terjadi jika Allah sendiri merasa jijik melihat kita sekarang? Allah akan menjauh dan tidak lagi peduli pada kita. Karena kita sudah mengandalkan diri kita, bukan lagi mengandalkan Tuhan. Akibatnya akan dikutuk oleh Tuhan. Arti lain, hidupnya akan jauh dari damai sejahtera. Tidak akan ada sukacita yang sejati dan akan selalu dihantui oleh berbagai-bagai rasa takut, ancaman-ancaman maut, peristiwa-peristiwa kengerian, bala yang tidak bisa ditolak Bapak Ibu. Wah, jauhkan hidupmu daripada hal-hal seperti itu. Jauhkan. Kelompok yang kedua dari masyarakat Israel yang dilihat oleh Yeremia. Orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Ayat 7. Perikop khotbah kita ini, Bapak Ibu, menyatakan juga dengan tegas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, kata mengandalkan itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani, batah. Artinya batah itu adalah mau mempercayakan seluruh hidupnya, dirinya, masa depannya, pekerjaannya, aktivitas kegiatannya kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia lebih confident, lebih yakin, lebih merasa aman bila berada pada pangkuan dan pelukan atau lindungan Tuhan. Berkat-berkat seperti apa yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang mengandalkan Tuhan. Bagi siapapun yang hidup mengandalkan Tuhan itu Bapak Ibu, maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi batang air. Artinya hidupnya tak akan berkekurangan karena dia selalu akan dekat dengan sumber-sumber hidup, sumber mata air, batang air. Dia dekat dengan sumber rezeki, selalu mendapat asupan gizi daripada Tuhan. Selalu kebutuhan hidupnya disarihon, dilengkapi oleh Tuhan. Setiap orang yang bergantung kepada Tuhan, maka baginya akan selalu tersedia berkat-berkat daripada Tuhan jasmani rohani. Amin Bapak Ibu, amin. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan mengalami kekeringan, tidak akan pernah khawatir, gamang, takut dalam hidup ini. Dia tidak akan berhenti menghasilkan buah-buah. Amin Bapak Ibu. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah Minggu Septuagesima 13 Februari 2022. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Apa pengajaran dari khotbah ini bagi kita sekarang Bapak Ibu? Pertama, orang yang mengandalkan Tuhan itu selalu hidup dalam doa. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan itu akan senantiasa memperlengkapi dirinya dengan kekuatan, dengan kuasa-kuasa doa. Jika kita mencoba menelusuri kehidupan beberapa tokoh dalam Alkitab yang sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, maka kuasa doa itu menjadi sumber kekuatan mereka. Kita lihat Yeremia ini, salah satu dari tokoh Alkitab yang mengandalkan kuasa doa. Dalam seluruh pelayanannya yang berlangsung selama 40 tahun itu Bapak Ibu. Lama sekali. Tuhan berjanji bahwa akan mendengar setiap doa-doa Yeremia. Sebagaimana dituliskan dalam Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada aku, maka aku akan mendengarkan kamu.
Itu makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, banyak orang yang datang minta doa kepada Yeremia. Karena mereka tahu bahwa doanya Yeremia ini didengar oleh Tuhan. Pada Yeremia 37 ayat 3 misalnya, Raja Sedekia menyuruh Zuhal bin Salemia dan Imam Sefania bin Maaseya meminta untuk berdoa kepada Yeremia. Berdoalah hendaknya untuk kami kepada Tuhan Allah kita. Nah, itulah permintaan mereka. Pada Yeremia 42 ayat 1 dan 2, semua perwira tentara beserta seluruh rakyat dari yang kecil sekali sampai kepada yang besar meminta Yeremia, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa ini, sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Pada Perjanjian Baru jelas kita tahu toh siapa? Yesus Kristus. Dalam banyak kesempatan Yesus menunjukkan dirinya selalu mengandalkan Tuhan lewat doa-doanya. Meski Yesus adalah Tuhan, dia sangat-sangat mengandalkan doa di sepanjang hidupnya. Di malam sebelum disalib, dia bukannya sibuk mengatur siasat bagaimana dia agar selamat, agar lepas, tetapi sibuk berdoa kepada Tuhan. Hasilnya, dia pun mendapatkan kekuatan ilahi untuk menghadapi semua cobaan itu dan menggenapi misi-misinya. Ya, tokoh lain dalam Perjanjian Baru yang hidup dalam doa adalah Paulus. Paulus begitu paham akan beratnya medan pergumulan pertempuran yang harus dihadapi oleh orang-orang beriman. Itu sebabnya Paulus menasihati jemaat di Efesus agar selain mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka Paulus mengatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Saudara, itulah ciri-ciri khas hidupnya orang yang mengandalkan Tuhan. Selalu hidup dalam doa. Hidup dalam doa tidak sekedar rajin berdoa, tetapi menghidupi doa-doanya. Mari kita komit untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Dan kalau kita sudah betul-betul komit mau mengandalkan Tuhan, maka juga kita harus komit hidup kita akan penuh doa. Amin, Bapak Ibu. Di tengah-tengah tekanan batin akibat pelayanan yang begitu berat sebagaimana Yeremia, mari kita percayakan semuanya pergumulan kita, penderitaan kita, tantangan hidup kita kepada Tuhan lewat doa kita. Dengan dan lewat doa itulah kita memiliki kesempatan untuk dipertemukan dengan penguasa tunggal, pemberi kekuatan dan kemampuan menghadapi perjuangan iman itu. Rahasia kekuatan kita terletak pada doa kita, sehingga kita tidak akan bisa dikalahkan oleh keadaan-keadaan apapun. Orang yang menghidupi doa-doanya akan merasa terberkati. Amin, Bapak Ibu. Itu pelajaran pertama. Pengajaran kedua, orang yang mengandalkan Tuhan senantiasa bergantung sepenuhnya kepada kuasa dan kehendak Tuhan. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan itu begini gambaran hidupnya. Saya gambarkan sedikit. Seperti seorang yang sibuk mencari pekerjaan atau menemukan bidang usaha yang akan ditekuninya. Dia selalu berdoa terus, meminta petunjuk arahan, penyertaan Tuhan. Dan setelah dia mendapatkan pekerjaan itu, dia berdoa, bersyukur, dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan di saat berhasil semua usaha-usahanya itu, pekerjaannya itu dianggapnya sebagai berkat, pemberian Tuhan. Dan dia bertekad, harus itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi jika sebaliknya, pekerjaannya, usahanya, bisnisnya mengalami berbagai-bagai hambatan, kegagalan bahkan, maka dia tidak akan pernah menyalahkan siapa-siapa termasuk Tuhan. Semua kekurangan, kelemahan, bahkan kecemasan yang mungkin saja melanda dirinya saat itu akan dia limpahkan itu kepada Tuhan.
dia paham betul bahwa Tuhanlah pemberi solusi terbaik atas persoalannya, sehingga Tuhan akan memulihkan dia kembali. Saudara, itulah gambaran yang sangat-sangat sederhana dari hidup seorang yang mengandalkan Tuhan itu. Orang yang mengandalkan Tuhan itu akan selalu berusaha terus semaksimal mungkin mengikuti potensi-potensi dan usaha yang dapat dia lakukan. Dia tidak akan pernah berhenti bekerja, berusaha, apalagi putus asa, meskipun harus menghadapi berbagai-bagai tantangan dalam hidup dan pekerjaan, dalam usaha yang sedang dia tekuni itu. Dia percaya dan selalu menyerahkan hidupnya, usahanya, pekerjaannya kepada Tuhan. Dan juga hasil-hasil pekerjaannya itu, berkat-berkat yang diterimanya itu selalu akan diserahkan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak hanya menunggu-nunggu, Bapak Ibu, menunggu-nunggu saja berkat dari Tuhan. Kapan datang, tanpa kerja. Dia akan ada usaha. Namun di dalam segala bentuk usaha-usaha yang dia tekuni dilaksanakannya itu, dia percaya Tuhanlah yang berdaulat untuk semuanya. Sama seperti kesaksian Ayub. Ayub mengatakan, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, banyak orang yang tekun berusaha, tetapi tidak rela menempatkan Tuhan itu di atas segala usaha mereka. Inilah yang membuat mereka menjadi sombong, angkuh, merasa diri hebat, dan merasa diri tidak butuh Tuhan. Barulah setelah mereka gagal, atau ketika hasil usaha mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, maka mereka mulailah putus asa, patah semangat, sadde, kolaps. Sebaliknya, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan memiliki prinsip hidup seperti itu. Tidak. Dia sadar, sehebat apapun manusia itu, sepintar apapun kita, tetap akan memiliki keterbatasan dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Itu sebabnya perlu dan harus mengandalkan Tuhan agar kita diberkati. Lihatlah hidupnya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru, maupun zaman sekarang. Abraham, Yusuf, Daud, rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Lihat tokoh-tokoh yang kita kenal, seperti Martin Luther, Johannes Calvin, I.L. Nomensen di Tanah Batak, dan lain-lain. Semua diberkati oleh Tuhan pekerjaan pelayanan mereka. Dalam segala hal, mereka tergantung dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan diberkati. Amin, Bapak Ibu. Itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah menjauhi Tuhan dan siap menanggung segala resiko iman. Saudara, perlu kita sadari bahwa kepada orang yang mengandalkan Tuhan selalu dituntut oleh Tuhan ketaatan mutlak, meskipun sampai harus mengalami berbagai kesulitan dan pengorbanan, penderitaan berat. Lihat Yeremia itu, banyak sekali tantangan yang dihadapi. Orang sekampungnya berkomplot melawan dia, sebagaimana dalam pasal 11 ayat 19 di sana dituliskan, mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku, kata Yeremia. Berbagai bentuk penganiayaan yang dialami oleh Yeremia, pasal 20 ayat 2. Lalu Pasyur, yaitu imam besar pada waktu itu, memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Wah, menderita sekali Yeremia. Pada pasal 38 ayat 6, maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Waduh, dimasukkan ke sumur perigi, Bapak Ibu, jatuh. Inilah konsekuensi dan akibat daripada ketekunan kita mengandalkan Tuhan. Akan menghadapi risiko berat, pengorbanan berat, penderitaan berat. Nah,
relakah kita hidup menaati Tuhan sampai jika terjadi hal-hal seperti itu, Bapak Ibu? Relakah kita? Saudara, kita sering sekali diizinkan oleh Tuhan menghadapi pergumulan-pergumulan berat, tantangan-tantangan hidup, terutama dalam ekonomi misalnya, karir, pekerjaan sehari-hari, dalam rumah tangga, dalam menekuni pendidikan, dan khususnya dalam pelayanan kita. Bagaimana kita menghadapinya? Sadarilah, di saat semuanya itu terjadi, Tuhan sedang mengajar, sedang menempa, sedang melatih kita, Bapak Ibu. Dan jangan putus asa, jangan menjauh daripada Tuhan. Siaplah menanggung segala resiko iman, resiko pelayanan. Jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Apalagi jangan mencari kekuatan-kekuatan magic, jimat-jimat dari dukun. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Akibat penderitaan-penderitaan itu mungkin saja di antara kita ada yang mengeluh dengan nada menyindir, dengan mengatakan, "Oh, beriman itu pun tidak ada gunanya. Toh orang yang baik dan yang hidup dekat dengan Tuhan, yang rajin berdoa dan beribadah, banyak berbuat baik dan lain-lain, toh hidup menderita juga," kata mereka. Oh Bapak Ibu, jangan mengatakan seperti itu. Ayat 9-10 menegaskan bahwa Tuhan itu menyelidiki hati, menguji batin. Dia memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah lakunya. Ingat, Tuhan sedang melatih imanmu. Maka jangan pernah meragukan berkat Tuhan. Janji Tuhan akan senantiasa Dia genapi. Ingat itu Bapak Ibu. Memilih bersama Tuhan akan mendatangkan berbagai-bagai berkat daripada Tuhan. Ingat satu lagi, sebuah pohon akan semakin kuat dan berakar kokoh tatkala mengalami goncangan-goncangan, badai-badai. Demikianlah kita akan semakin kuat, semakin kokoh, semakin berdiri teguh secara iman dan secara jasmani. Akan tangguh berakar apabila menghadapi angin-angin badai kehidupan, pergumulan, tantangan hidup. Tuhan mengizinkan itu semua terjadi agar kita semakin berserah kepadanya, kepada Tuhan. Topik atau tema Minggu Septuagesima ini sangat-sangat kuat mendorong kita mempercayai, diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Jadilah kiranya hal itu bagi pendengar khotbah kita ini. Amin Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di Minggu Septuagesima 13 Februari 2022 dari Yeremia pasal 17 ayat 5-10 ini, agar kita sungguh-sungguh percaya, diberkatilah yang mengandalkan Tuhan, tarpasu-pasu doaka, namarhaposan tudebata, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki kesembuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu, baik di gereja ataupun di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman dan khotbah ini. Terpujilah namamu Tuhan, berkatilah setiap pendengar khotbah ini. Berkatilah juga hambamu dalam persiapan khotbah berikutnya. Semuanya itu saya peruntukkan demi kemuliaan hormat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.